selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara-saudara anak itu. Kui itu untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa bergembira atas malapetaka, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Tidak layak orang bebal mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Suap itu seperti batu sakti di mata yang memberinya. Kemanapun ia memalingkan muka, ia berhasil. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar persahabatan. Tetapi siapa mengungkit-ungkit masalah, menceraikan sahabat karib. Suatu hardikan lebih mengena pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang jahat hanya berusaha memberontak, tetapi seorang utusan yang kejam akan dikirim kepadanya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya menjijikkan bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal? Apakah untuk membeli hikmat sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka pelanggaran, suka juga pertengkaran. Siapa membuat pintunya megah, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang yang memutar balik lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan tidak akan bersukacita ayah orang bodoh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik diam-diam menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak baik mengenakan denda pada orang benar. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam. Disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, saudara, setiap kita diperhadapkan pada banyak pilihan untuk hidup yang kita jalani. Apakah hidup dengan baik di tengah keluarga, ataukah hidup sebagai orang yang terus melakukan kejahatan, atau memilih hidup menjadi orang yang bebal? Pada bagian Amsal kali ini, penulis Amsal menyoroti 3 area kehidupan tersebut, yaitu tentang keluarga, orang jahat, dan orang yang bebal. Mengenai keluarga, penulis Amsal mengajarkan bahwa ketentraman di dalam keluarga
jauh lebih penting dibandingkan dengan kecukupan harta, tetapi penuh dengan perbantahan. Selain itu, setiap anggota keluarga memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam menjaga nama baik keluarga. Tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada yang lainnya. Lalu mengenai orang jahat, penulis Amsal memaparkan bahwa orang jahat akan lebih memperhatikan hal-hal yang jahat dan cenderung melakukan segala cara untuk berbuat jahat dan curang. Bahkan sahabat karib pun dapat tercerai. Penulis Amsal juga mengingatkan bahwa akan ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Yang terakhir mengenai orang bebal. Penulis Amsal mengungkapkan bahwa orang yang bebal suka mengucapkan hal-hal yang buruk, sulit untuk ditegur, dan melakukan hal-hal yang bodoh. Namun di atas semua itu, penulis Amsal menegaskan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menguji hati. Itu di dalam ayat yang ketiga. Artinya, segala perbuatan kita akan diuji dan dievaluasi oleh Tuhan sendiri. Akan tiba waktunya di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup. Entah kita memilih hidup sebagai orang baik, orang jahat, atau orang bebal. Ketika waktu itu tiba, siapkah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu senantiasa menuntun kami agar kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Dan pagi ini kami juga bersyukur kalau kami boleh menikmati hari yang baru di masa-masa raya Natal ini bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik mereka yang di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah. Mari Bapa, di masa raya Natal ini kiranya Engkau terus menjamah mereka, menguatkan iman percaya mereka agar terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.